Sore dengan siapa ini? Selamat sore dengan saya Farhat. Farhat, Ya. semester berapa Mas Farhat? Sekarang saya berada di semester 4, Prodi apa? prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, Ya. kesibukan selain kuliah apa Mas? Untuk sekarang sih mungkin kuliah saja sih. Kuliah saja, Ya. tidak mengikuti UKM atau organisasi seperti Hima? Kalau organisasi saya ikut organisasi daerah. Itu namanya KMJS, Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang. Biasanya sih apa ya, kegiatannya tuh sebenarnya nggak yang kegiatan seperti hima gitu, nggak. Kita cuma kumpul mahasiswa UPRIS yang bertempat tinggal di Jepara, kumpul atau mungkin kegiatan-kegiatan kecil gitu. Biasanya ada apa, ngadain event nggak? Kayak ya selain kumpul-kumpul itu ada tanggal yang ini kumpul hari ini ayo gimana atau gimana? Biasanya gitu sih, ngadain mungkin futsal sama organisasi daerah yang lain seperti Tegal, Demak, atau Kendal mungkin. Oh gitu. Jadi sering ya. Ya. Eh di sini ngekos atau laju? Kebetulan saya di asrama. Di asrama. Ya. Kenapa tidak memilih kos seperti teman yang lain? Biasanya cowok milih ngekos. Ya, karena asrama menurut saya itu lumayan nyaman. Karena sebelum saya memutuskan untuk di asrama, saya sempat cari-cari kos di daerah kampus 4. Tapi ternyata kos di sana kebanyakan ruangannya tuh kecil. Kalau dibandingkan di asrama yang ruangannya luas, ya walaupun asrama dihuni 4 orang per satu kamar, tapi menurut saya itu luas, jadi saya nyaman. Kalau tinggal di kos yang sempit tuh saya kurang nyaman. Gitu. Jadi menurut Mas Farhat, asrama itu lebih enak, lebih nyaman dan lebih baik gitu ya buat jadi alternatif. Ya. Oke, selama di perkuliahan ini kan Mas Farhat udah semester 4 ya. Nah, ada nggak sih mata kuliah yang disukai sama Mas Farhat? Untuk mata kuliah yang saya suka itu kewirausahaan. Kenapa kalau boleh tahu? Karena kan saya tuh di prodi PPSI. Nah, kewirausahaan itu kan bisa dibilang itu matkul yang tidak ada sangkut pautnya sama PPSI. Namun kita yang dari prodi PPSI bisa belajar atau mengeksplor kemampuan kita di bidang lain seperti kewirausahaan. Kita di matkul tersebut disuruh untuk membangun usaha kecil yang dilakukan berkelompok di dalam kelas tersebut. Jadi lebih enaknya itu karena bisa mengeksplor diri gitu kan. Iya, iya. Di mata kuliah wirausahaan ini. Terus yang mata kuliah yang menjadi menurut Mas Farhat itu sulit itu apa? Mata kuliah psikolinguistik itu sulit menurut saya. Oh, ada psikolinguistik juga gitu. Ya. Itu bagaimana itu? Psikolinguistik itu kita mempelajari bagaimana manusia itu memproduksi sebuah bahasa dari otak, namanya tuh encode decode. Itu kita menerima informasi dari otak yang namanya encode, terus kita mengucapkan ke orang lain tuh namanya decode. Seperti itu kurang lebih.
Oke. Susahnya Heeh. atau sulitnya gimana? Sulitnya itu eh, kita harus menghafal bagian-bagian otak yang lebih terperinci gitu, otak bukan sebatas otak kanan, otak kiri atau jenisnya gitu. Kita harus lebih rinci untuk mengetahui otak bagian ini tuh fungsinya buat bahasa yang seperti apa, otak yang satunya lagi untuk produksi seperti apa gitu. Oh begitu, jadi sulitnya itu karena harus mengetahui letak-letak bagian-bagian otak yang pasti juga fungsinya itu beda-beda ya Iya, Mas. iya. Oke. Eh, Mas Farhat kalau weekend itu suka kemana? Eh, apa namanya ya, mengunjungi tempat-tempat baru, tempat wisata baru. Khususnya di apa, di wilayah Semarang atau di wilayahnya Mas Farhat sendiri di Jepara? Ya, jika weekend itu saya pulang ya pastinya mengunjungi tempat-tempat yang ada di daerah saya. Kalau kebetulan nggak pulang, ya maksudnya saya mengunjungi tempat-tempat wisata yang di daerah Semarang ini. Gitu. Yang di Semarang yang sudah pernah dikunjungi apa? Mungkin Pantai Marina, Mm-mm. terus pantai apa ya satunya lupa namanya. Eh, Mana lagi ya? Ada di daerah Bandungan air terjun apa itu? Saya lupa namanya. Ya, Oke. Oh iya, kan di luar ini hujan. ya. Tadi perjalanan ke sini kehujanan atau enggak? Kebetulan pas saya kesini belum hujan, jadi Hmm, aman. oh, jadi aman ya, Ya, oke. Hmm, kaca. Tapi tadi sudah sempat makan kan, makan siang? makan siang tadi nggak makan siang. Enggak. Tadi pas kesini Mm-mm. naruh motor, terus saya makan dulu sebelum konseling ini. Oh gitu, Ya, berarti sudah ada eh, logis. Oh, berarti sudah makan, berarti ada logistik yang masuk ya, ya, begitu. ya. Oke, Mas Farhat sebelumnya pernah melakukan konseling? Belum pernah. Belum pernah. Ya, Bagaimana perasaannya untuk melakukan konseling ini? agak deg-degan. Deg-degan karena belum pernah ya. Ya, baru pertama. Oke, Ibu, saya akan menjelaskan tentang konseling ya. Di sini saya sebagai konselor dan Mas Farhat sebagai konseli. Mas Ya, Farhat akan menceritakan hal-hal yang sedang mengganggu pikiran Mas Farhat. Dan saya di sini sebagai pembantu untuk kita akan sama-sama mencari solusi menyelesaikan masalah yang sedang Mas Farhat alami. Bisa dimengerti, Mas? mengerti. Mas Farhat tidak perlu khawatir atau merasa takut kalau apa yang Mas Farhat ceritakan ini akan tersebar di luar ruangan ini, karena saya akan menjamin bahwa hal itu tidak akan terjadi. Jadi Mas Farhat bisa bebas untuk menceritakan hal apapun yang sedang Mas Farhat alami dan rasakan dengan bebas tanpa ketakutan untuk selanjutnya pikiran bahwa akan diceritakan kepada orang lain begitu ya Mas. Ya, Karena di sini yang tahu cerita Mas adalah saya, Mas Farhan sendiri, dan kemudian Allah gitu Mas. ya, Tapi sebelum kita memulai untuk proses konseling ini, ada yang namanya kontrak waktu, Mas, yaitu kontrak atau durasi yang dibutuhkan dalam proses konseling. Di dalam durasi ini ada 30 sampai 45 menit. Kira-kira Mas Farhat akan bersedia untuk melakukan konseling berapa lama? 30 menit. 30 Ya, menit ya, itu cukup. cukup. Oke, baik. Karena Mas Farhat sudah memilih waktu selama 30 menit, sekarang Mas Farhat bisa menceritakan apa yang sedang dialami Mas Farhat sekarang. Ya. Eh, ini
masalah di perkuliahan. Ya. Ada salah satu teman itu nggak tahu kenapa akhir-akhir ini seperti nggak suka sama saya, entah karena apa nggak tahu. Eh, Waktu kami kelompokan di salah satu matkul kuliah, eh, kan itu sudah dibagi tugas-tugasnya kan, ngapain ngapain ngapain. Nah, mereka awalnya ngerjain tugas-tugas mereka, aku pun ngerjain tugasku gitu. Eh, Setelah kerja beberapa menit, setelah tahu pekerjaanku udah selesai, mereka tuh ada yang bilang kalau aku tuh kalau udah tertawa tuh nggak bisa ngerjain gitu, jadi kerjaannya ditimpahkan ke saya. Terus yang satunya lagi alasannya, aku udah pusing, terus dilimpahkan lagi ke saya lagi. Nah, terus ada lagi yang salah satu anggota kelompok saya tuh, kan mereka tuh setelah melimpahkan pekerjaannya ke saya, mereka tuh malah ngerumpi, ngegosip. Kan aku fokus ngerjain tugas-tugas itu kan, tapi mereka malah ngegosip. Nah, pas aku diem ngerjain, ada salah satu yang ngomong ke saya, "Eh, kamu kok diem aja, jangan-jangan nanti mulutmu ember." Gitu. Dari situ aku sebagai laki-laki tuh sebenarnya dalam hati tuh marah, pengen, kan saya dari kecil dididiknya ya bisa dibilang keras, jadi ke bawah. Maksudnya saya juga pengen bersikap keras, tapi yang lawan bicara aku tuh seorang perempuan, jadi aku nggak bisa apa-apa. Mau balas ucapan tersebut nggak bisa, soalnya perempuan. Jadi aku ya cuma bisa diem menahan emosi, mau ngapain nggak bisa. Oke, tadi kan Mas Farhad kan bilang kalau Mas Farhad merasa ada salah satu teman di kelas yang berusaha seperti Mas Farhad pikirkan itu menjauhi Mas Farhad gitu. Ya kalau dibilang menjauhi, eh, bukan yang menjauhi, tapi nggak suka aja, nggak suka sama saya. Mungkin karena saya di kelas tuh kebanyakan teman-teman, misal contoh, misal saya masuk kelas, terus teman-teman udah pada di kelas, saya tuh langsung disambut sama teman-teman. Itu mungkin dari situ salah satu teman saya tuh melihat agak jengkel gitu, kenapa harus saya yang selalu diperhatikan teman-teman dibandingkan dia yang mungkin kurang diperhatikan. Dari situ mungkin dia nggak suka, terus dia berusaha untuk apa ya, melihatkan dirinya kalau nggak suka kepada saya. Oh, dengan sikapnya seperti Ya. itu ya.
Tadi kan juga Mas Farhat bercerita kalau ada tugas kelompok ya, Ya, terus tugasnya kan dibagi-bagi, terus malah teman-teman Mas Farhat itu melimpahkan tugas mereka ke Mas Farhat gitu. ya, Kemudian mereka malah ditinggal memerunti dan Mas Farhat yang menyelesaikannya. ya. Nah, salah satu orang yang tadi Mas Farhat sebutkan itu, apakah teman Mas Farhat ini yang tidak suka sama Mas Ya, Farhat? yang ngomong kalimat itu ke saya. Ya, Oh, berarti itu adalah orang yang sama. ya, yang sama. Oke, Mas Farhat, apa yang ingin Mas Farhat capai dalam konseling ini? Eh, Atau saya apa yang Mas Farhat inginkan? saya eh, cuma ingin dikasih saran bagaimana seharusnya sikap saya terhadap. Jadi yang saya inginkan dari konseling kali ini itu saya ingin meminta saran bagaimana sikap saya terhadap si teman ini. Oke, kita akan mencari solusinya bersama-sama ya Mas. Ya. Tadi kan Mas Farhat bercerita kalau teman Mas Farhat ini menjadi Mas Farhat gitu kan. Ya. Kira-kira kenapa Mas Farhat berpikir bahwa teman Mas
kebiasaan diam-diaman seperti ini? Ya, saya sudah melakukan agar si teman ini mereda rasa tidak sukanya kepada saya. Yang saya lakukan yaitu mengerjakan bagian-bagiannya. Saya kerjakan untuk agar si teman ini tuh merasa lega gitu, eh, merasa si teman ini rasa gak sukanya tuh mereda gitu. Tapi tadi yang dilakukan Mas Farhan kan memang tidak berhasil, gitu kan, membuat teman Mas Farhan ini kembali bersikap biasa lagi seperti biasanya, seperti sebelum terjadinya masalah kan. Apa ada usaha lain yang mungkin akan Mas Farhan lakukan? Ya, usaha yang akan aku lakukan itu ya mungkin apa ya istilahnya, membaik-baikan dia. Bagaimana cara membaik-baikan dia? Sedangkan tadi Mas Farhan sudah berusaha untuk apa ya, memperbaiki hubungan dengan membantunya mengerjakan tugas, tapi itu tidak berhasil. Nah, upaya lain yang mungkin Mas Farhan lakukan untuk bisa membantu permasalahan Mas Farhan apa? Farhan ingin kalau hubungan Mas Farhan dengan temannya tuh baik-baik saja kembali. Mas Farhan bilang upaya yang dilakukan Mas Farhan ini adalah membantu dia mengerjakan tugasnya, tapi ternyata usaha itu tidak berhasil. Kemudian apalagi yang mungkin bisa Mas Farhan lakukan? Yang bisa saya lakukan itu apa ya, bersikap baik ke teman ini, walaupun memang kalau untuk mengucapkan maaf saya nggak bisa, tapi saya tetap berusaha untuk bersikap baik ke teman ini agar teman ini tuh sadar bahwa kesalahan ini yang memulai itu si teman ini, agar si teman ini kembali lagi bersikap baik ke saya gitu. Oke, bagaimana cara membuat teman Mas Farhan sadar kemudian sikapnya berubah baik lagi kepada Mas Farhan? Ya, itu mungkin bisa kelompokkan lagi. Saya lebih bersikap baik lagi ke si teman ini, mungkin dengan cara apa ya, membantu. Mungkin misal dia kesulitan di bagian tugas kelompok ini, misal dia kesulitan, saya berusaha membantunya agar teman ini tuh hatinya mereda, dan dari hati yang mereda ini biasanya orang kan jadi sadar gitu, kalau kayak kenapa harus marah-marah terus gitu. Tapi seperti di awal tadi Mas Farhan kan juga sudah mengatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan ini adalah untuk membantunya begitu, tapi itu tidak berhasil kan Mas? Dan Mas Farhan pun akan sulit untuk melakukan menyadarkan teman Mas Farhan, karena memang itu sesuatu yang di luar kendali Mas Farhan. Tadi kan Mas Farhan mengatakan bahwa moto hidup Mas Farhan ini adalah tidak meminta maaf jika Mas Farhan tidak bersalah begitu. Tapi kita balik lagi, apakah dengan sikap Mas Farhan dengan menjawab tadi di chat yang seperti itu, apakah itu juga bukan kesalahan Mas Farhan?
dan mungkin diperbesar dengan reaksi